Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hidayatul Zahro NIM 230201396 dari Prodi Sistem Informasi kelas B, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana sih caranya menghitung metode clustering menggunakan algoritma K-mean di Excel dan juga RapidMiner. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan dulu apa itu metode clustering dan juga algoritma K-mean. Metode clustering yaitu adalah teknik unsupervised learning yang tidak memerlukan label data sebelumnya. Data dikelompokkan secara otomatis berdasarkan kesamaan fitur atau karakteristik tanpa panduan label yang sudah ada. Nah, tujuannya untuk mengorganisir data ke dalam kelompok-kelompok yang bermakna. Misalnya mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja mereka. Nah, algoritma K-mean ya sekarang, yaitu adalah algoritma clustering non-hierarki yang efisien, membagi dataset menjadi cluster yang telah ditentukan sebelumnya. Ini adalah algoritma iteratif yang bekerja dengan menghitung jarak, biasanya Euclidean distance, antara setiap data point dengan sentroid. Proses ini terus berulang memperbarui posisi sentroid sampai sentroid tidak bergerak lagi atau konvergen. Terus tujuan utamanya untuk membentuk kelompok data atau cluster di mana anggota dalam satu cluster memiliki kemiripan yang tinggi satu sama lain. Langsung saja lanjut. Ini langkah-langkah algoritma K-mean, yaitu yang pertama tentukan jumlah klasternya, terus pilih sentroid awal secara acak atau terserah mau pilih manapun boleh, terus hitung jaraknya dan kelompokkan datanya. Setelah itu menghitung ulang sentroid baru dan juga ulangi hingga konvergen. Langsung saja, ini ada kelebihan dan kekurangan algoritma K-mean. Kelebihannya yaitu cepat dan efisien, terutama untuk dataset berukuran besar dan juga dimensi tinggi. Terus relatif mudah diimplementasikan dan dipahami prinsip kerjanya. Terus kekurangan dari algoritma K-mean yaitu perlu menentukan jumlah cluster atau K di awal, yang seringkali disulitkan. Terus yang kedua, ada yang sangat sensitif terhadap pemilihan sentroid awal dan keberadaan outlier. Terus yang ketiga, cenderung membentuk klaster berbentuk bulat dan berukuran seragam. Kurang efektif untuk klaster dengan bentuk tidak beraturan atau kepadatan berbeda. Gitu teman-teman penjelasannya, kurang lebihnya ya mohon maaf. Langsung saja kita praktek ke Excel-nya dulu. Ini sudah ada data yang saya ambil, data atlet ya teman-teman. Ada tinggi dan berat. Ini sudah saya siapkan. Caranya menghitung bagaimana? Yang pertama kita cari dulu sentroid awal. Itu secara acak juga boleh, nggak apa-apa, terserah kalian mau pilih yang mana. Saya pilih yang data kedua, ke-8 dan juga ke-14. Terus ditaruh di sini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita cari nilai jaraknya. Yang C1 dulu. C1 caranya gimana? Itu sama dengan terus SQRT, terus ya kita klik. Setelah itu kita kasih ini tinggi dari data ke 1, terus habis itu dikurangi ini tinggi data sentroid awal ya. Setelah itu kita kurung, habis itu dipangkatkan 2 gini ya teman-teman. Ini jangan lupa dikunci. Setelah itu kita tambahkan dengan berat badan yang data atlet ini. Bentar. Terus dikurangi dengan C1 yang di sentroid awal. Nah, setelah itu kita pangkatkan 2 ya teman-teman. Begini ya. Lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil dari nilai jaraknya C1. Terus kita ke bawain aja seperti ini. Setelah itu kita cari yang kedua, C2. Ini juga sama ya teman-teman, caranya gampang banget seperti itu tadi. Ini kita SQRT. Oke.
setelah itu kita kasih tingginya dikurangi C2 ini, sentroid kedua ini, di situ dipangkatkan 2 ditambah, oh maaf, ini jangan lupa diapakan, dikunci. Terus kita tambahkan di sini apa, ini berat dikurangi dengan ini, jangan lupa dikunci, dipangkatkan dulu 2, terus ini dikunci seperti ini. Maaf salah. Terus lanjut begini, terus kita tarik aja ke bawah seperti ini ya teman-teman. Kita coba lihat dulu, ini kurang ya, ini kurang, kita F4 kan, enter. Nah, ini apakah kurang? Dan juga F4 enter. Begini ya teman-teman, ini juga sama ya, kita percepat aja. Nggak bisa, sama dengan SQRT data ini kurangi ini, terus kita tempatkan, dan juga 2 ditambah, oh tambah deh, kita tambahkan ini dikurangi ini, kita bagi ini, terus enter, terus kita ke bawain seperti ini. Coba kita lihat dulu. Oke, sudah benar ya. Nah, oke, cara untuk selanjutnya, cara untuk menentukan kelasnya atau mencari kelasnya, yaitu rumusnya adalah if sama dengan if, masukkan nomor ini, masukkan C1 ini, habis itu sama dengan min. Nah, setelah itu kita masukkan datanya semua ini, terus kita tutup. Di situ nomor 1. Setelah itu kita ketik if lagi. Habis itu kita, oh maaf, ketik ini, klik ini ya, terus min lagi. Nah, setelah itu tambah ini semua, terus kita tutup. Setelah itu kita kasih nomor 2 dan 3. Insyaallah begini ya, kelihatan nggak? Bentar. Terus udah, ini kita enter. Kok nggak bisa ya? Datanya 3 teman-teman. Bentar. Nah, gini ya, if, habis itu ini L3 ini dari sini, habis itu kita minimal dari nilainya ini semua. Setelah itu kita kasih nomor 1 dan juga if lagi, terus C2, terus min, terus keseluruhan, nilai keseluruhan, terus disitu 2 dan 3. Setelah itu kita langsung tarik aja ke bawah seperti ini. Nah, ini adalah hasil kelasnya ya teman-teman, kelas di awal. Nah, caranya untuk menentukan sentroid baru, yaitu rumusnya begini teman-teman, sama dengan if, di situ kita klik ini kelas 3 ini ya, terus kita nomor 1 karena C1, habis itu kita kasih di tingginya, tinggi dari data atlet. Nah, setelah itu kita kasih ini, apakah dia muncul atau tidak gitu ya. Nah, ternyata dia tidak muncul gitu ya teman-teman, di C1 tidak ada, dan seterusnya dia bisa ini ya teman-teman, dia sudah, ini juga sama, semuanya sama ya teman-teman.
Ini juga sama, diganti cuma ininya saja. Kalau ini C1 diganti C1, terus ini C2 ya diganti C2, C3 ya C3 gitu. Oke, lanjut kita cari di rata-ratanya. Rata-ratanya bagaimana caranya? Rumusnya bagaimana? Yaitu average ini, terus masukkan ini aja, tutup kurung, enter. Nah, dia hasilnya rata-rata dari C1 yang bagian tinggi 172 gitu. Kita tinggal tarik aja seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita ini kan apa, iterasi 1, kita bikin lagi iterasi 2. Saya sudah bikin. Ini tinggal di copy paste aja ya teman-teman, di copy paste aja ini datanya ini, dan tinggal diganti dengan senteret yang baru. Nah, ini ditaruh di sini gitu, dan juga ininya diganti dengan yang ini gitu teman-teman. Lanjut sampai ininya juga otomatis dia. Terus kita cari errornya. Caranya gimana? Caranya yaitu sama dengan terus nilai kelas yang pertama tadi, bentar tak praktekin, dikurangi dengan kelas yang baru gitu ya, sama dengan nilai kelas, bentar, ini dikurangi dengan kelas yang baru ini, kita enter. Nah, hasilnya dia 0, berarti tidak ada perubahan ya teman-teman. Setelah itu kita tarik aja ke bawah. Nah, di sini ada beberapa perubahan, yaitu pada data yang ke data yang ke berapa ini? Ini kelas yang ke 1 ini data 9 nilai. Nah, terus habis itu maaf ya teman-teman. Dan ini juga data yang berbeda. Kita cari lagi sampai benar-benar tidak ada perubahan gitu ya. Juga sama, ini caranya juga sama seperti tadi. Di copy paste aja langsung. Habis itu ini senteret barunya diganti dengan rata-rata ini seperti itu, dan contohnya ini juga diganti ya teman-teman, semuanya juga diganti itu. Setelah itu cari errornya dulu. Nah, di sini masih ada satu lagi teman-teman ya, masih ada satu yang error atau yang berbeda. Caranya gimana? Caranya cari lagi sampai ketemu, sampai dia benar-benar menyala semua. Nah, di sini saya udah menemukan errornya, pastinya sudah sampai itu. Jadi kelasnya ini yang benar, yang ini teman-teman, ini ya, ini kelasnya. Itu teman-teman, caranya harus begitu. Ini hasil akhirnya. Ini kelasnya ya teman-teman. Oke, langsung saja lanjut di rapid manner. Yang pertama kita cari apa dulu? Yaitu cari read, bentar dulu ya, CSV ini ya. Setelah itu kita import dulu data yang tadi, yang sendirian tadi belum dihitung, yang ini ya. Kita next, terus kedua, ini. Oke, finish. Setelah itu kita cari yang namanya set roll. Nah, ini, ini ya teman-teman. Setelah itu kita cari apa lagi? Normalisasi. Nah, setelah normalisasi kita cari clusteringnya, kamin. Ini kita cari dulu, nanti diatur. Nah, setelah clustering kita cari lagi yang namanya apply model. Ini yang gambarnya lampu. Habis itu kita cari lagi yang namanya aggregate. Seperti ini. Nah, setelah itu kita sambungkan dulu semuanya.
seperti ini teman-teman. Nah jika ini error masih itu, kita klik aja ID. Ini dia itu harus di run dulu baru bisa. Ini data ke, nah ini di run dulu ya, punya saya ini fix now. Kita pilih ke data ke seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung run aja. Nah ini adalah hasil dari pengklasteran ini ya teman-teman, klasternya. Oh bentar, ini yang apply model, ini yang upgrade nya. Ya. Nah ini adalah hasil dari nilainya. Nah, seperti ini klaster 1 yang biru ini, hijau ini, hitam itu klaster 4, yang ungu ini klasternya 0, yang oranye 3 ya. Nah ini juga yang di statistik ya sahabat ini. Itu aja sih penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.